Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saat ini kita berada. Senang bisa bertemu kembali dengan saudara yang luar biasa dan hebat-hebat. Saudaraku, renungan kita pada hari ini dari Yosua 1 ayat 9, firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika permasalahan, ketika sakit penyakit, ketika krisis keuangan, dan lain sebagainya itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada rasa takut, rasa gelisah, bahkan khawatir sering sekali itu mengganggu dan mencemari pikiran kita, saudara. Sehingga membuat iman kita menjadi lemah. Kita mulai berpikir masalah yang kita alami terlalu berat dan kita merasa tidak ada harapan lagi. Padahal Tuhan berjanji kepada setiap kita bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita selalu berharap kehidupan kita itu baik-baik saja. Amin. Aman, mulus, tanpa ada hambatan atau rintangan sedikit pun. Akan tetapi saudaraku, pernahkah kita menyadari bahwa untuk mendapatkan janji Tuhan ada proses yang kita alami. Sama seperti yang dialami Yosua ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menggantikan Musa. Saudaraku, itu tidak mudah. Tantangan sangat berat yang dihadapi Yosua. Kenapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Oleh karena itu, Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Amin. Saudaraku, 4 kali pesan ini dikatakan Tuhan kepada Yosua. Tentu saja artinya ini adalah untuk kita dapat meraih janji Tuhan, kita perlu memperhatikan pesan atau perintah Tuhan. Karena suka atau tidak suka, cepat atau lambat, kita pasti akan menghadapi masalah. Pasti musuh tidak akan senang, saudaraku, dalam kehidupan kita. Musuh kita dalam konteks ini berbicara tentang keluarga, sakit penyakit, keuangan, pekerjaan, atau masalah lain. Akan tetapi kita harus ingat saudaraku bahwa Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ia selalu menyertai bahkan menolong kita pada saat kita membutuhkannya. Seperti pengakuan Daud, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Amin. Biarlah kita juga mengatakan hal yang sama saudaraku. Seperti yang Daud katakan bahwa pertolongan kita itu hanya dari Tuhan. Bukan manusia saudaraku. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tawar hati. Agar kita tidak takut dalam menghadapi masalah. Dalam menghadapi beban hidup ini. Yang pertama, senantiasa bersandar pada kekuatan Tuhan. Yang kedua, selalu pegang dan percaya pada janji Tuhan. Amin. Yang ketiga, tetap taat dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia Tuhan yang tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Mari saudaraku, kita senantiasa memperkatakan firman-Nya, merenungkannya siang dan malam, agar iman kita tetap kuat dan iman kita bertumbuh terus, saudaraku. Dan mulai berhenti mengeluh, mulai berhenti bersungut-sungut. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan tak henti-hentinya atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami ada sebagaimana kami ada hingga sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan. Dan terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami tidak takut, untuk kami tidak khawatir, untuk kami tidak tawar hati Tuhan akan keadaan kami saat ini ya Bapa. Tapi kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Dan Engkau Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Dan Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun keadaan sekeliling kami mengecewakan kami. Tapi kami percaya kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Itu terjadi dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi. Sepanjang kami senantiasa memperkatakan firman-Mu ya Tuhan. Dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah kasih Kristus mengalir memenuhi setiap keluarga demi keluarga. Rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga yang penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bahkan kemenangan demi kemenangan terjadi atas setiap keluarga demi keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa, Tuhan yang memberkati setiap umat-umat-Mu yang sakit, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka, dan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang saat ini menghadapi pergumulan hidup ya Tuhan, beban berat yang terjadi ya Tuhan, yang saat ini, hari-hari ini mungkin mereka alami. Tuhan Engkau yang memberikan kelegaan atas setiap umat-umat-Mu, setiap beban yang mereka alami saat ini Tuhan, Tuhan gantikan dengan sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu berhasil di dalam nama Yesus, berlipat-lipat kali ganda. Berkat Tuhan mengalir berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga umat-umat-Mu ya Tuhan. Yang mereka yang merindukan pekerjaan, mereka yang merindukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mereka yang merindukan anak, kami percaya mujizat Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka minta, Tuhan jawab dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan semua umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami ya Bapa. Kami tahu banyak masalah yang terjadi atas bangsa kami ini Tuhan. Dan kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan ya Bapa. Dan Tuhan memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan atas seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun ya Tuhan. Sehingga setiap masalah demi masalah yang terjadi atas bangsa kami, mereka dapat mengatasinya ya Tuhan. Dan belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami, atas setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami, atas setiap pemerintahan bangsa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa kami, pemerintahan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera-Mu tercurah atas bangsa kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Setiap kegiatan aktivitas yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Kami percaya setiap hari-hari kami adalah hari-hari yang berkemenangan karena Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kami. Itulah janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami pegang janji-Mu dan terjadi dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.